Shalom. Buat teman-teman, boleh banget kalau teman-temannya belum join nih, boleh langsung diajakin dikasih linknya gitu ya, biar malam ini kita bisa saat teduh bareng-bareng ya, teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang eh, baru bergabung, boleh banget dipersiapin untuk Alkitabnya, untuk catatannya gitu ya. Sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita serahkan saat teduh ini sama Tuhan. Mari kita berdoa ya teman-teman. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan di malam hari ini Tuhan. Setelah kesibukan kami Tuhan dari pagi sampai sore hari tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun firman-Mu yang disampaikan bisa menjadi pedoman hidup kami selanjutnya Tuhan. Dan bisa kami tanam dalam hati kami, bisa kami lakukan dalam sehari-hari. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing nanti Tuhan. Biar apapun yang dibicarakannya Tuhan itu bisa sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita, supaya di saat teduh ini kita benar-benar fokus, hadir, kita benar-benar fokus untuk Tuhan gitu ya. Aku mau share screen sebentar. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
Dipersilakan Kak Yeriko. Oke, thank you Kak Anya yang sudah menolong kita di dalam pujian. Teman-teman, apakah suara saya jelas? Seharusnya jelas ya teman-teman ya. Ya, sejelas hubungan kita teman-teman ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita dengar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita ambil sikap yang baik. Mari kita semua satu hati di dalam doa teman-teman. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah penyelamat hidup kami, Allah yang layak kami puji, layak kami sembah, segala kemuliaan sanjungan hormat hanya bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu pada malam hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan cinta Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan masih memberikan kami waktu anugerah bersama kakak-kakak LOTW, untuk kami saat ini saat teduh bersama. Kami yang dibatasi oleh ruang dan waktu, jarak dan tempat, tapi kami percaya kuasa dan hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Maka daripada itu Tuhan beracaralah bagi kami, Roh Kudus mari bekerja seleluasa mungkin di hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu benar-benar boleh menolong kami yang dalam kesakitan, menolong kami yang dalam keterpurukan, menolong kami yang dalam kepahitan, dan menolong kami yang saat ini dalam kesesakan. Firman-Mu penolong bagi kami. Terima kasih banyak Bapak di sorga, Tuhan tolong anak-Mu yang akan berbicara atas nama-Mu, biarlah apapun yang disampaikan itu bukan dari keinginan, keangkuhan, atau kefasikan, tapi semua berlandaskan dari tuntunan Roh Kudus semata-mata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Oke, baik teman-teman semua, Shalom, selamat malam. Bisa kasih reaksinya ya teman-teman ya. Ini masih hidup semua ya teman-teman ya. Kita puji Tuhan masih ada di tanggal 11 Desember teman-teman ya. Ini saya rasa tahun 2025 ini chaos sekali teman-teman ya. Kita melihat berbagai macam tragedi, peristiwa, bencana di mana-mana teman-teman. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh ada sampai di tanggal 11 Desember teman-teman ya. Kita bersyukur sekali. Dan kita senantiasa berdoa, kiranya di sisa-sisa waktu hidup kita yang ada, teman-teman, kita semua senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan kita senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Ya, baik teman-teman semua yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, senang sekali rasanya boleh ada kembali bersama-sama dengan teman-teman semua di sini. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah join, saya berdoa, kiranya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, tanpa kita berlama-lama lagi, atau istilahnya jangan yiping kelamaan ya teman-teman ya. Mari saja teman-teman kita buka Alkitab kita teman-teman. Ya, kita buka Alkitab kita akan baca satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Korintus teman-teman. 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama mulai ayat 26 sampai ayat 29. Nah, di sini ada 4 ayat, teman-teman ya. Agar kita semua sama-sama dapat berinteraksi, aku minta kesediaan teman-teman yang bersedia untuk membacakan satu orang satu ayat di dalam 1 Korintus, teman-teman. Pasal yang pertama, mulai ayat 26, 27, 28, dan juga 29. Nah, jika teman-teman ada yang sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, mungkin aku tidak perlu tunjuk ya, siapapun yang langsung tergerak, silahkan raise hand dulu, dan setelah itu baru on mic dan membacakan ayatnya. Adakah? Dari ayat ke-26, teman-teman. Silakan. 1 Korintus 1 ayat 26. Adakah teman-teman yang ingin membacakan bagi kita? Ya, sepertinya semuanya diberkati oleh hadirat Tuhan ya, teman-teman. Baik, mungkin saya akan, ada yang bacakan silakan. Kalasma mungkin, atau siapa? Silakan Kak ya. Eh, Kak Diki, Kak Diki. Oh, silakan Bang Diki ya. Oke, saya akan bacakan 1 Korintus 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Oke, 27. Lanjut.
Adakah teman-teman atau aku langsung ya, aku 27 ya. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Adakah teman-teman? Adakah teman-teman? 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak ada dipilih Allah untuk membuat apa yang ada menjadi tidak ada. Ayat 29, supaya jangan ada seorang pun yang dapat bermegah di hadapan Allah. Ya, terima kasih banyak untuk Bang Diki dan juga Eyang Nike yang sudah membacakan firman Tuhan ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi shalom teman-teman ya. Saya berharap dalam keadaan yang sejuk-sejuk seperti ini teman-teman tidak ngantuk ya guys ya. Baik teman-teman ya, jadi firman Tuhan pada malam hari ini di dalam 1 Korintus 1 ya, mulai tadi ayatnya yang ke 26 sampai 29, saya percaya bahwa teman-teman sudah pernah menjumpai bagian firman Tuhan ini teman-teman. Dan sebelum kita melihat bagian apa maksud dari ayat ini, mungkin saya ingin berikan sedikit konteks teman-teman ya, berkaitan dengan keadaan orang-orang Korintus pada waktu itu. Nah, jadi teman-teman yang diberkati, ketika Rasul Paulus menuliskan ini kepada Jemaat Korintus itu memiliki beberapa problem teman-teman ya, beberapa masalah seperti itu. Nah, salah satu masalah yang mereka hadapi selain mereka itu mungkin dari orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang dipandang seperti itu, tapi di jemaat Korintus juga itu terjadi yang namanya perselisihan. Teman-teman, terjadi yang namanya apa ya, tidak kompak seperti itu. Jadi orang-orang pada waktu itu tuh banyak yang clash, berkelahi, dan berkelahi di sini dalam konotasinya adalah membuat gap, oke, membuat gap, membuat kotak-kotak seperti itu. Nanti teman-teman akan membaca lengkapnya itu di pasal 3 dari 1 Korintus 1 pasal ketiga, teman-teman ya. Nanti teman-teman akan lihat di sana. Dan juga di pasal 1 ini teman-teman, sebelum perikop ini yang kita baca, di perikop sebelumnya itu adalah perpecahan dalam jemaat. Oke, perpecahan dalam jemaat. Nah, kalau teman-teman lihat sedikit saya bagikan ya, di dalam 1 Korintus pasal 1 teman-teman ya, mulai ayatnya yang ke-12 coba. Saya bacakan bagi kita ya. Ayat 12 dari 1 Korintus pasal 1, dia bilang gini, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Cek aman ya. Saya ulangi teman-teman. Ayat 13, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, yang aku bilang tadi teman-teman ya, reminder bagi kita. Jadi orang-orang Korintus pada waktu itu tuh lagi gelut gitu. Karena ada kelompok-kelompok yang memisah-misahkan diri. Padahal mereka sama-sama percaya Tuhan gitu. Tapi ada yang bilang, aku nih golongan Apolos, aku nih golongan Paulus gitu ya. Kalau Apolos teman-teman tahu itu adalah seorang teolog atau seorang ya teolog muda dari Alexandria yang jago khotbah teman-teman ya. Jadi banyak orang yang suka Apolos nih. Oke. Jadi teman-teman lihat di zaman Korintus ada yang mengkultuskan Apolos, ada yang mengkultuskan Paulus, ada yang mengkultuskan Kefas ya, dalam hal ini Rasul Petrus, oke. Dan juga ada yang mengkultuskan Kristus. Bahkan Paulus sendiri tidak mau dirinya dikultuskan oleh jemaat Korintus. Karena gimana sih kalau teman-teman perhatikan di pasal 3, nanti Paulus bilang di sana bahwa Apolos menyiram, aku menanam, atau aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan Tuhan sendiri. Nah, teman-teman. Jadi itu latar belakang ya dari jemaat Korintus kalau teman-teman tahu. Dan mungkin sedikit pelajaran rohani yang kita bisa ambil. Nah, kita nih kan udah di era-era, mungkin banyak orang Kristen bilang di era zaman akhir nih, menuju akhir zaman. Jadi kita orang Kristen harus bersatu. Amin ya teman-teman ya. Dan saya bersyukur kita ada di LTW, kita boleh bergandeng tangan dari berbagai denominasi tanpa memandang kita nih dari gereja mana. Sangat bersyukur sekali teman-teman ya. Karena kalau teman-teman melihat fakta dan realita hari-hari ini kalau istilah Alkitab kan serigala gigit domba ya. Oke, tapi kalau zaman sekarang domba dan domba saling gigit. Jadi kayak istilah kayak ada kompetitor dan kompetisi di dalam dunia rohani Kristen kita. Mana gereja yang paling bagus, mana gereja yang paling benar. Dan itu realita yang tidak bisa kita pungkiri. Padahal kita sekarang ini lagi tidak baik-baik saja. Apalagi kita beberapa waktu lalu mendapat kabar duka, ya kan, dari Sumatera, Aceh, Sumut, Tapteng, Tamiang, ya kan, Tapanuli, Sibolga, dan lain sebagainya.
Belum lagi beberapa waktu lalu ada kebakaran ya di Jakarta ya. Itu apa tuh? Drone atau apa, saya kurang tahu. Bayangkan. Belum lagi di mana tuh ada mobil tabrak anak-anak sekolah waktu bagi MBG. Mungkin ada berita yang baru nih. Jadi kayak chaos banget gitu teman-teman. Lagi tidak baik-baik saja. Jadi lagi keadaan tidak baik-baik saja, lalu lu ribut soal doktrin, soal masalah teologi. Aduh, bagi saya tidak relevan karena sekarang orang butuh yang namanya apa? Kehadiran kita untuk saling mendoakan. Amin, teman-teman ya. Karena Rasul Paulus juga bilang di ayat ke-26, coba deh kalian mikir deh. Kalian waktu dipanggil Tuhan, coba pikir-pikir deh. Kalian tuh kamu tuh bukan siapa-siapa seperti itu. Atau saya lah Yeriko contohnya ya kan. Kamu Yeriko dipakai Tuhan seperti ini, coba kamu pikir-pikir deh. Dulu tuh kamu nol gitu. Jadi istilah kata Tuhan mau bilang, kenapa kalau Tuhan sudah lihat panggil kamu dari keadaan yang nol dan kamu ada di posisi sekarang, kenapa harus belagu kayak gitu? Dalam pengertian sombong seperti itu. Jadi Paulus mau bilang gitu kepada mereka dan firman Tuhan kepada kita bahwa teman-teman yang diberkati untuk ukuran dunia kita nih mungkin tidak terpandang, amin ya. Kita mungkin tidak dilihat orang, kita tidak terkenal, siapa yang kenal kita gitu. Tapi di mata Tuhan kita begitu berharga dan Tuhan pilih kita tidak pandang kita dari siapa. Jadi tidak ada peduli kamu mau dari mana seperti itu ya. Kamu mau dari pedalaman, dari desa, dari manapun, kalau Tuhan pilih Tuhan pasti angkat. Amin teman-teman. Jadi jangan pernah ada rasa insecure di dalam diri kita. Seakan-akan aduh Kak saya tidak bisa nyanyi Kak. No no no. Tuhan menciptakan kamu spesial dan ingat kalian itu the one and only. Ya kan? Kalasma di dunia ini the one and only teman-teman. Pabrik Honda tuh cipta motor sama semua. Ya kan? The one and only gitu. Hanya satu-satunya. Bahkan sidik jari orang kembar tuh beda loh, bayangkan. Saking berharganya kita seperti itu. Jadi jangan pernah merasa insecure karena kita tidak bisa. Tidak teman-teman. Tuhan menciptakan kita berharga. Ada satu hal yang luar biasa Tuhan taruh dalam diri kita. Dan kita harus syukuri itu. Minimal senyum deh teman-teman. Amin ya teman-teman ya. Ada yang mau melayani ya Bang Diki di gereja ya. Dia nggak tahu nih mau ngapain. Bawa kolektor nggak bisa, malu gitu ya. Nyanyi juga suaranya miring gitu. Aduh, takut yang denger tuh telinganya sakit gitu ya. Ya udah deh, minimal jadi penerima tamu udah user deh, senyum deh minimal. Itu juga udah pelayanan. Amin ya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman ya. Saya lihat sejauh mata memandang ini senyumnya luar biasa sekali. Saya seperti melihat kerajaan surga terbuka ya. Karena teman-teman senyum luar biasa. Seperti itu teman-teman, sesimpel itu. Minimal kita senyum teman-teman, itu juga adalah pelayanan di dalam Tuhan. Nah, jadi inti, saya tidak akan panjang di sini teman-teman. Tapi poin yang paling penting yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita seperti ini. Bahwa Rasul Paulus mau ingatkan, kalian ini memang tidak terpandang menurut ukuran dunia, amin ya. Kalian mungkin tidak ada yang pintar, oke? Kalian mungkin tidak terkenal, tetapi teman-teman, Tuhan bisa memakai kamu yang tidak terkenal, Tuhan bisa memakai kamu yang mungkin tidak dipandang oleh dunia untuk memalukan orang-orang pintar. Kenapa demikian? Karena Kristus di dalam hidupmu. Jadi kehebatan kita saat kita muncul di permukaan bukan karena kita tidak ada apa-apa, tapi karena Tuhan ada di dalam diri kita. Ini sangat kontras bukan dengan kisah Daud melawan Goliat. Amin ya teman-teman ya. Goliat datang ya dengan perisai dan juga pedang. Lalu Daud berkata bahwa kamu mendatangi aku dengan tombak dan panah atau busur ya, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Wih, keren banget. Asli. Itu sangat-sangat perfect, guys. Karena dia datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Ya kan? Dengan satu kali lemparan, ya kan, ketepel atau dalam hal ini ale-ale gitu ya. Langsung kena Goliat dan langsung tumbang tentara orang Filistin yang paling besar pada waktu itu. Itu bukan karena Daud, sekali lagi, amin. Bahkan Alkitab bilang Daud itu menggembalakan kambing domba, mukanya kemerah-merahan. Tapi karena dia bisa mengalahkan Goliat, karena dia datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Dan ini menjadi reminder dan pengingat bagi kita. Oke? Bahwa di momen Natal ini, teman-teman ya, saya mau bagikan juga karena kita di bulan Desember, bahwa Natal pada definisinya itu bagi saya adalah kesederhanaan. Amin ya teman-teman ya. Karena kita lihat beberapa peristiwa, banyak mungkin orang kehilangan keluarga, papa, mama, adik-adik, anak-anak tuh mungkin tertimbun dalam tanah, bencana kemarin. Jadi kalau teman-teman hari ini masih memiliki keluarga utuh, bersyukurlah. Karena banyak orang ingin mendambakan keluarga cemara. Amin teman-teman ya. Saya mau bicara soal waktu. Karena waktu tidak bisa diulang. Tanggal 11 Desember hari ini tidak bisa kita ulang kembali. Amin teman-teman ya. Tidak pernah bisa kita ulang. Kita akan bisa mengenang dalam kenangan memori kita, tapi keadaan real tidak akan pernah bisa kita ulang. Makanya teman-teman semua, tolong saya minta dengan kerendahan hati, hargailah orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal.
Amin teman-teman ya. Karena waktu itu begitu cepat, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil pulang kita, atau Tuhan panggil orang-orang yang kita sayangi. Karena saya mungkin ada teman-teman di sini lihat story saya beberapa waktu lalu sering posting berita duka. Jujur teman-teman ya, ada kita semua di sini, kepada Kak Anya, Bang Diki dan teman-teman, saya sering posting beberapa teman yang meninggal dan usia muda. Ada yang kecelakaan laka lantas, ya. Ada yang karena sakit. Itu masih umur tahun kelahiran 2000, 2003, 2004. Masih sangat muda-muda seperti itu. Tapi Tuhan panggil, itulah usia tidak ada yang tahu. Jadi teman-teman, kita ukuran untuk umur panjang bukan karena kita muda, tapi karena kasih karunia Tuhan saja semata-mata. Maka daripada itu, teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat pada poin ini, teman-teman, ayatnya yang ke-28 dibilang apa? Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menidakkan apa yang berarti. Teman-teman, saya reminder kita, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sangat sederhana. Bahkan dia lahir di tempat kandang atau domba, dalam hal ini pengertiannya adalah palungan ya, tempat makan domba pada waktu itu. Itu mengidentifikasi kepada kita kesederhanaan yang luar biasa. Karena pada saat waktu Mama Maria ya mengandung Tuhan Yesus, tidak ada tempat di mana-mana, tidak di hotel, tidak di rumah sakit mewah, ya kan? Bahkan semua tempat full, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kandang domba. Dan teman-teman tahu, saksi pertama yang melihat Yesus lahir itu adalah gembala. Amin teman-teman ya. Nah, gembala-gembala pada waktu itu kan itu adalah profesi yang sangat hina pada waktu itu, bahkan direndahkan. Tapi yang direndah-rendahkan itu, itulah menjadi saksi pertama Yesus Kristus lahir. Dan malaikat berkata dalam Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Keren sekali teman-teman. Menandakan Tuhan Yesus mengasihi kita semua, tidak peduli kita siapa. Itu yang saya sangat bersyukur teman-teman. Saya tidak peduli deh, mungkin orang tidak kenal saya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi asal Tuhan kenal saya, itu sudah lebih dari cukup. Karena Tuhan adalah Allah yang setinggi-tingginya, the Almighty God. Orang Arab bilang Allahu Akbar. Amin teman-teman ya, Allah yang maha besar. Dan itu kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memakai kita, memilih kita. Mungkin untuk kalangan circle kita, kamu nih gagu contoh ya, minta maaf teman-teman ya. Untuk kalangan circle kita nih, kita tuh gak masuk hitungan, kamu tuh gak level gitu. Kamu tuh punya motor atau bahkan bayangkan, ukurannya kayak gitu dari materi. Tapi Tuhan memilih kita bahkan di saat kita tidak ada apa-apa. Ya, teman-teman, saya bersyukur dan saya berdoa biarlah dalam momen-momen Desember ini teman-teman semakin semangat melayani Tuhan ya. Jadi yang panitia-panitia Natal, oke, semangat ya. Walaupun notif mau jebol ya, tapi tetap semangat ya guys ya. Karena kita tahu bahwa itu kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk ketua panitia ya, bukan karena untuk siapapun, tapi memang karena Tuhan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah hadir di dunia ini, terkhususnya Tuhan Yesus lahir di setiap hati kita. Nah, sebagai penutup teman-teman, saya akan bagikan satu cerita teman-teman ya, sebagai penutup dalam renungan ini. Mungkin ini cerita yang sudah teman-teman dengarkan berulang-ulang, tapi ini menjadi reminder bagi kita. Ada seorang misionaris dari Cina, teman-teman ya. Dia itu diutus Tuhan untuk melayani ke Amerika. Nah, jadi misionaris dari Cina ini diutus untuk melayani orang-orang Amerika. Nah, teman-teman tahu, selama dia melayani di Amerika, dia tidak pernah dipandang, bahkan diejek, diolok, dihina, tapi dia terus melayani Tuhan. Dan dia mengatakan, tidak apa-apa Tuhan, aku lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi misionaris ini melayani di Amerika, tapi selama dia melayani di Amerika, tidak pernah dihargai, teman-teman. Tapi ending saat dia selesai pelayanan dari Amerika, dia akan pulang ke Cina. Teman-teman tahu tidak, saat dia pulang ke Cina naik pesawat, sampai di bandara, banyak orang yang sudah berkerumun dan berteriak-teriak, histeris banget gitu. Lalu misionaris ini berkata dalam hatinya, wah ini orang-orang sudah banyak nih nunggu saya nih. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, orang-orang sudah mau sambut saya. Lalu ketika sampai di bandara, pas dia turun dari pesawat, orang yang begitu banyak, tidak ada satupun yang sambut dia. Bayangkan, dia bingung loh, ini orang-orang ramai pada ngapain nih? Ternyata di pesawat yang sama, ada artis Amerika mau konser di Cina. Oke, jadi misionaris ini udah GR duluan pertama, tapi ternyata orang-orang ramai itu fans-fans dari si artis Amerika itu. Nah, teman-teman tahu, ketika saat dia sampai di bandara, dia sedihnya bukan main. Tuhan, keterlaluan sekali. Bahkan dia menyalahkan Tuhan, karena Tuhan, artis yang tidak pernah kenal engkau, orang banyak sambut dia Tuhan. Tapi saya yang tiap hari melayani Tuhan, kenapa Tuhan tidak sambut? Dia sementara marah-marah, dalam hatinya bilang begini, anakku, bahwa mungkin orang mendapat pujian sanjungan dari dunia,
Tapi ingatlah, waktu kamu di Amerika seperti ada kata-kata mengingatkan dia. Ada orang yang kamu doakan di pinggir jalan. Ada orang gelandangan di kolong jembatan kamu doakan dan mereka terima Yesus. Ketahuilah, satu orang bertobat maka malaikat di sorga bersuka cita. Maka sambutanmu itu bukan di dunia ini, tapi di kerajaan sorga. Jadi saat dia dengar mungkin itu kata-kata daripada Roh Kudus untuk menguatkan hati dia, dia bersyukur bahwa pujian di dunia ini fana, teman-teman. Amin ya. Pujian di dunia ini fana, akan habis, akan selesai. Tetapi bagaimana Allah memandang kita luar biasa, itu tidak pernah ada habisnya. Makanya teman-teman, ketika kita mati nanti, yang kita butuhkan adalah iman kepada Kristus. Amin teman-teman ya. Bukan karena nama besar, bukan karena circle, bukan karena siapapun. Karena tidak ada iPhone 16 Pro Max, tidak ada motor atau mobilio yang temani kamu dalam kubur. Amin teman-teman ya. Tidak ada yang temani satupun barang atau siapapun kecuali imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, I am the way, the truth, and the life. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kiranya firman Tuhan ini menolong dan juga memberkati teman-teman semuanya. God bless you all. Ya, terima kasih banyak. Saya serahkan kepada Kak Anya dan teman-teman semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Ko Yeriko atas sharing saat teduhnya hari ini sangat memberkati kita semua. Ayo kasih reactionnya dulu buat Ko Yeriko yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan di malam hari ini ya. Oke, sebentar kita mau berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman tersebut Tuhan menjadi pengingat bagi kami Tuhan bahwa kami di dunia ini Tuhan bukan siapa-siapa Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna Tuhan, tapi biarlah Tuhan kesempurnaan hanya milik-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi pengingat bagi kami Tuhan bahwa apapun yang kami lakukan di dunia ini Tuhan bukan tidak berharga Tuhan, tapi kami berharga Tuhan di hadapan-Mu. Kami manusia yang berharga dan berguna dan Engkau sempurnakan, Kau istimewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga mau berdoa Tuhan untuk mungkin teman-teman kami yang malam ini belum bisa bergabung. Kau berkati dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan Kau lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin eh, saat ini Tuhan masih dalam bencana Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, baik dari dana, pakaian, makanan Tuhan, Engkau yang cukupkan, Engkau yang sediakan Tuhan, Engkau yang kirimkan Tuhan, orang-orang baik Tuhan, orang-orang yang eh, menggunakan Tuhan, menggunakan Tuhan eh, uangnya Tuhan, menggunakan tenaga mereka, jasa mereka Tuhan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana. Tuhan berkati juga Tuhan teman-teman kami yang mungkin akhir-akhir ini Tuhan sedang sibuk menyiapkan Natal Tuhan. Kau yang berkati kesehatan mereka Tuhan, Kau yang berkati keluarga mereka, berkati apapun yang dibutuhkan dari acara Natal tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk LOTW Tuhan. Biarlah Tuhan apapun agenda yang direncanakan, apapun yang sedang direncanakan Tuhan, Kau berkati biarlah LOTW bisa terus menjadi wadah Tuhan bagi kami untuk terus bertumbuh dalam iman kami Tuhan, untuk terus memiliki komunitas yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri saat teduh kami hari ini Tuhan, Kau yang berkati dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, agar itu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yeay. Kita sudah mengakhiri ibadah saat teduh kita hari ini, teman-teman. Boleh banget. Sekarang kita mau masuk ke dokumentasi ya. Boleh banget teman-teman sambil di on cam. Yuk sambil on cam yuk teman-teman. Nanti dibantu sama Kalasma ya. Sambil menunggu kalian on cam, aku mau kasih pengumuman ya teman-teman. Aku mau mengingatkan di minggu depan, di hari Senin dan juga hari Kamis, kita ada acara spesial ya teman-teman. Jadi kita bukan
sharing session seperti biasanya dan juga bukan saat teduh seperti biasanya. Kita bakal merayakan Natal bersama LOTW di tanggal 15 dan juga 18 ya teman-teman. Jadi boleh banget kalian undang teman-teman kalian semuanya yang mungkin belum pernah join LOTW, boleh banget diajak supaya kita bisa merayakan Natal bersama ya teman-teman. Oke, ayo on cam yuk teman-teman, yang belum on cam langsung di on cam. Kalasma hadir, Kalasma. Hadir. Ayo guys, yang nggak on cam dibikin alpha. Oke, semuanya gaya ya. Slide pertama. Hore. Slide pertama, satu, dua, Hmm, Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, aman semuanya. Thank you. Oh iya, tambahan teman-teman untuk hari Senin dan juga hari Kamis nanti untuk jamnya bakal menyusul ya teman-teman. Jadi bakal kalian boleh banget cek nanti di IG-nya LOTW, di story atau di channelnya, nanti jamnya akan menyusul. Terima kasih teman-teman. Kita sudah mengakhiri saat teduh kita. Oh iya, silakan ada tambahan Kak Lasma. Guys, jangan lupa support dalam doa juga. Tanggal 14 kita mau charity sama anak-anak. Mari semuanya. Kita sangat butuh doa kalian, guys. Thank you ya semuanya buat yang udah berpartisipasi baik dalam doa, dana, tenaga semuanya. Jesus love you. Oke, thank you guys. Bye, God bless. Terima Baik, kasih teman-teman. semuanya. Terima Terima kasih kasih semuanya. semua. Tuhan Terima berkati. kasih. Terima kasih semuanya. See you. See you di 15 Desember. See you.